Yo, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya, One Piece Chapter 1128 sudah rilis versi resminya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1128. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama O-players kalian. Satu lagi, bagi kalian pencinta boba uhuy, bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame, gas, kita buat grup tele khusus pembahasan One Piece. Plus selingan boba uhuy pastinya. One Piece Chapter 1128 mendapatkan judul RPG, yang merupakan singkatan dari Role Playing Game. Dan jika dilokalisasikan, akan memiliki arti permainan, bermain peran. One Piece Chapter 1128 diawali dengan memperlihatkan si nomor 4 Sanji, yang sedang menggendong Nami sembari mengeluarkan speak iblisnya. Jika ini mimpi, tidak mungkin seorang pria akan muncul. Nami pun bertanya, mimpi seperti apa yang kau miliki? Kalau begitu, Nami-san, kita akan melompat, ucap Sanji, yang tiba-tiba melompat dari atas kastil Big State dan membuat Nami berteriak ketakutan. Nyaris saja itu runtuh lagi, ucap Sanji, yang menyadari jika pijakannya yang berada di negeri aneh ini sangatlah rapuh. Luffy, Zoro, dan Usopp juga sudah melompat dari atas kastil Big Stain. Zoro lalu menjelaskan jika dia bangun di sisi lain kota dan ketika dia menuju sumber keributan. Zoro melihat Luffy sudah mengalahkan kelinci raksasa itu. Luffy dengan wajah sedikit kecewa berkata, "Aku tahu kau bisa mengalahkan kucing singa itu, Usopp. Ketika aku bangun, aku sedang dimakan oleh kucing monster itu. Aku panik," jawab Usopp. "Berdasarkan penilaianku, pakaian yang kita kenakan adalah pakaian para prajurit Elbaf. Tapi tidak mungkin ini adalah tanah raksasa Elbaf. Ini karena ukuran pakaian kita," tambah Usopp. Nami lalu berkomentar, "Tapi bagaimana jika kita benar-benar berada di Elbaf dan entah bagaimana kita menjadi raksasa?" Nami lalu mencoba memegang pohon yang ada di kerajaan itu. Namun dia bingung karena barangnya terbuat dari balok Lego. Seluruh kerajaan diperlihatkan memang terbuat dari balok-balok Lego. Dan terdapat pohon besar Yggdrasil di tengah-tengah negeri tersebut yang tak terbuat dari balok Lego. Mereka semua mulai berdiskusi. Kemudian Zoro memberikan sebuah usulan. "Ada orang-orang di kota. Mari kita tanya mereka atau kita tidak akan menemukan jalan keluar. Lihat betapa luasnya tempat ini. Aku rasa kita tidak akan bisa mencapai laut," ucap Zoro. Luffy menimpali, "Kau benar. Oke, ayo kita menuju kota. Sepertinya seluruh kru kita tidak ada di sini," ucap Sanji. "Bagaimana kau tahu?" tanya Usopp. Sanji pun menjawab, "Aku tidak mendeteksi Robin Chuan di radarku." "Apakah kau seekor anjing?" tanya Nami, yang heran dengan pernyataan Sanji. Usopp kemudian berkata, "Baiklah, mari kita ke kota dan tanya-tanya." "Aku mencium bau petualangan," teriak Luffy. Di sisi lain, Nami terlihat sangat khawatir dan berkata, "Kenapa kalian semua bersenang-senang? Kalian tidak mengerti skala misteri tempat ini. Meski tempat ini sangat luas, tidak ada angin sama sekali." "Nami-san, semangatlah, aku di sini bersamamu," ucap Sanji. Grup Nami mulai berjalan menuju ke pusat kota. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seseorang. "Sepertinya ada seseorang yang datang," ucap Zoro. Di sisi lain, Nami dan Usopp terlihat takut dengan kedatangan sosok itu. Ternyata yang datang adalah om-om berjanggut, yang mengendarai belalang raksasa seperti layaknya seorang pengendara motor. Pria itu berkata, "Siapa kalian? Apakah kalian pendatang baru?" "Keren, belalang!" teriak Luffy. "Ya, kami tidak bisa tahan dengan serangga!" teriak Nami dan Sanji. Luffy pun bertanya pada pria itu, "Siapa kau, paman tua? Di sini tempat apa? Apakah kau tahu di mana teman-teman kami?" "Itu pertanyaan yang banyak. Maaf, aku sedang terburu-buru. Aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan kalian," jawab pria itu. Pengendara belalang itu mengatakan bahwa tempat ini dimiliki oleh Dewa Matahari. Dia adalah pelayan dari Iskat, penguasa kastil Big State. "Hah? Ada orang di kastil itu?" tanya Luffy. "Tidak, itu kucing," jawab pria itu. "Oh, maaf soal kucing itu," ucap Luffy yang mulutnya langsung dibekap oleh Usopp.
agar dia tak berbicara terlalu banyak soal kucing raksasa yang baru saja mereka bully. Bisa dibilang ini adalah negeri para dewa, ucap pria itu. Pengendara belalang itu mengatakan dia harus pergi karena dia perlu memberi makan Landak, sang dewa duri. Dia terlambat pergi ke kastil karena insiden kelinci raksasa, sang dewa telinga yang terbakar sampai mati. Mendengar penjelasan pria itu, Nami, Zoro, dan Sanji langsung memalingkan muka mereka sambil bersiul karena mereka sadar para dewa-dewa di tempat ini telah dibabat habis oleh mereka. Pengendara itu pun mengatakan jika grup Nami lapar, mereka bisa pergi ke kota untuk makan. Dia juga memperingatkan mereka untuk tidak pergi ke sisi lain kastil apapun yang terjadi. Kenapa? Tanya Luffy. Kuil Dewa Matahari ada di sana dan dijaga oleh para prajurit buas, jawab pria itu. Dia juga mengatakan jika tidak ada yang pernah kembali hidup-hidup setelah mendekati kuil. Nami terlihat panik dengan cara pria itu menjelaskan tentang kuil tersebut. Benar saja, Luffy terlihat mupeng saat memperhatikan cerita dari pria itu. Luffy pun langsung berlari menuju ke sisi lain dari kastil, tempat di mana kuil Dewa Matahari berada. Zoro juga langsung berlari mengikuti Luffy. Tunggu! Teriak Nami, Sanji, dan Usopp. Kalau begitu, Paman Tua, terima kasih untuk semuanya, ucap Usopp. Dan juga, maaf untuk semuanya, tambah Nami, sembari menjulurkan lidahnya. Terlihat pria tua itu kebingungan dengan perkataan Nami, dan dia pun terkejut ketika melihat kondisi kastil yang sudah rusak. Zoro bersemangat untuk menghadapi prajurit buas yang dikatakan oleh pria itu. Sanji akhirnya bisa menyusul Zoro dan langsung memarahinya. Itu karena kau seperti itu juga, sehingga Luffy bertingkah seperti itu. Renungkan tindakanmu. Luffy masih terus berlari sembari berkata, aku mencium bau petualangan. Prajurit buas, dewa, kru yang lainnya terus mengejar Luffy di jalan panjang. Luffy kemudian melihat seseorang mendekatinya yang juga mengenakan pakaian elbaf. Dan kemudian dia menabrak cermin. Apa? Langit pecah? Teriak kru topi jerami. Apa yang sedang terjadi? Tanya Zoro sembari melihat ke arah langit. Penduduk kota terkejut dengan apa yang mereka lihat dan khawatir jika negara mereka akan hancur hari ini. Setelah cermin itu pecah, terungkap bahwa seluruh kerajaan Lego adalah model atau diorama yang ditempatkan di sebuah ruangan raksasa. Kandang itu menempati sebagian besar ruangan dari atas hingga bawah ruangan, dan bagian depan kandang memiliki jeruji besar dengan pintu dengan ukuran untuk seorang raksasa. Diorama tersebut ada di dalam kandang besar yang ditutupi kaca. Dari dalam kaca adalah cermin, tetapi dari luar terlihat seperti akuarium. Kita bisa melihat bagian dalam dari luar. Ini terlihat seperti ruangan berukuran raksasa, ucap Nami. Ini tidak terlihat seperti bagian dalam kapal Elbaf, tambah Zoro. Usopp pun menimpali. Ya, tidak ada ruangan seperti ini di sana. Apa dengan kawat ini? Jika ada raksasa di sini, itu seperti kita adalah hewan peliharaan yang dipelihara dalam kandang yang sangat besar, ucap Sanji. Tidak mungkin, teriak Nami. Kemudian terdengar suara misterius. Hei, suara siapa itu? Apakah kau kawan? Tolong bantu aku. Ternyata suara itu berasal dari Chopper. Borgol yang terpasang di lehernya pun langsung ditebas oleh Zoro. Chopper senang melihat teman-temannya. Dia berpikir akan mati karena kalung yang dipasang di lehernya terlalu ketat. Chopper langsung memeluk Nami. Chopper, kau malang sekali. Sekarang semuanya baik-baik saja. Sekarang kau berhutang padaku, ucap Nami. Hah? Ucap Chopper yang bingung dengan pernyataan Nami. Usopp kemudian berkata, ada pakaian berukuran manusia di ruangan ini untuk raksasa. Sepertinya kita diperlakukan seperti boneka mainan. Sepertinya Dewa Matahari ini orang yang sangat halus dan terampil. Ada banyak balok-balok di sini, ucap Luffy. Tanah di kerajaan itu terbuat dari benda-benda ini. Ketika kita memanggang kelinci, baunya terlalu kuat, balas Zoro. Sanji pun menambahkan, itu karena resin plastik juga terbakar bersamanya. Lihat di sisi lain, terlihat seperti pemandangan yang tak berhenti selamanya karena pantulan cermin. Wah, ini tembus pandang. Jika kau melihat dari sisi ini, itu hanya kaca sederhana. Cermin seperti sulap benar-benar ada, ucap Usopp. Mendengar penjelasan Usopp, tang, otak mesum Sanji langsung bergetar.
Dia ingin memasang benda itu di kamar para wanita pada kapal Thousand Sunny. Nami-san, izinkan aku yang selanjutnya membersihkan kamar wanita. Nami yang sadar akan pikiran kotor Sanji langsung menendang wajahnya sembari berkata, "Jangan pasang ini di kamar kami." Zoro menduga bahwa seorang raksasa dengan kebiasaan buruk membuat tanah balok ini dan menempatkan orang-orang serta hewan di dalamnya untuk mengamati mereka. Itu sangat mengganggu. Jadi ini berarti kita sudah berada di Elbaf. Kita berada di rumah raksasa di tanah para raksasa, ucap Usopp. Oh, apakah begitu? Baiklah, tambah Luffy. Nami sedikit meragukan pemikiran Usopp dan berkata, itu mungkin tidak benar. Satu-satunya hal yang kita tahu sekarang adalah bahwa ini ulah seorang raksasa. Chopper pun berkata, kita harus pergi melihat keluar. Di mana yang lain? Kita harus keluar dari sini sebelum raksasa itu kembali. Usopp pun berkata, mungkin kita harus kembali ke kota dan mengumpulkan informasi. Dan untuk berjaga-jaga siapapun orang aneh ini, kita tidak boleh membuat konflik dengan para raksasa. Jadi Luffy, tolong jangan lakukan apa-apa yang... Belum selesai berbicara, tiba-tiba muncul ular raksasa di hadapan mereka. Luffy pun bertanya pada Usopp, bolehkah aku mengirim yang ini terbang? Wah, jatuhkan itu! Teriak Usopp. Nami juga berteriak, ada tikus di bawah dan ada gagak di atas kita. Apakah ini tentara kuil? Bagian mana dari tempat ini yang merupakan kuil? Sekarang setelah kau makan kelinci, kau bisa mengirim hewan-hewan ini terbang, teriak Nami pada Luffy. Tiba-tiba muncul dua binatang raksasa baru di ruangan raksasa tersebut. Hilmungandir, ular raksasa. Namanya diambil dari ular dunia Jormungandr dalam mitologi Nordik. Dan Mugen, gagak raksasa dengan tengkorak di kepalanya. Namanya campuran antara Munin dan Hugin, gagak milik Odin dalam mitologi Nordik. Luffy dan yang lainnya bertarung melawan mereka, merusak barang-barang di ruangan tersebut dan membuat ruangan itu terbakar. Dan kemudian berpindah keluar ruangan. Kita melihat Dewa Matahari berjalan di lorong menuju ruangan. Pintu ruangan itu memiliki simbol huruf Z. Dewa Matahari adalah raksasa yang jauh lebih besar dari raksasa normal yang pernah kita lihat, kecuali Ors. Tapi kita belum bisa melihat apakah Dewa Matahari itu pria atau wanita. Dewa Matahari adalah raksasa kurus yang memakai tunik panjang hitam dan tengkorak rusa dengan tanduk besar dan surai yang menutupi wajahnya. Serta dia memiliki tongkat dan perisai dengan simbol matahari. Sang Dewa Matahari menyadari ada asap dan suara berisik yang berasal dari ruangan tersebut. Jadi dia masuk dan terkejut ketika melihat Luffy menghancurkan ruangan miliknya saat mereka bertarung melawan hewan-hewan itu. Luffy menggunakan Gear 5 dan tertawa di tengah kebakaran yang membakar ruangan tersebut. Kemudian dia menggunakan Gomu Gomu no Dawn Pistol untuk mengalahkan ular raksasa. Yap, Dawn Pistol adalah teknik baru Luffy dalam wujud gear kelimanya, variasi dari Gomu Gomu no Pistol miliknya, di mana mengingatkan kita para O-player saat Luffy pertama kali menggunakan teknik ini untuk mengalahkan belut laut yang telah memakan tangan kiri si Jackie. Di sisi lain, Zoro mengalahkan gagak raksasa. Kemudian kru topi jerami masuk ke diorama untuk menghindari Dewa Matahari dan mereka bertemu lagi dengan Iskat, kucing raksasa yang mereka kalahkan di kastil. Iskat sangat marah, tapi mereka memukul kepalanya dan menaikinya sementara Nami menunjukkan peta yang dia temukan. Chopper lalu berkata, kucing itu bilang, aku akan mengingat ini. Oke, tapi yang lebih penting, lihat, kita tidak mendapatkan apa yang kita cari, tapi kita menemukan cetak biru dari tanah blok ini, ucap Nami. Dengan kata lain, peta? Tanya Sanji. Dia datang! Teriak Zoro. Dalam halaman ganda terakhir yang membagongkan, kita melihat kru topi jerami menaiki Iskat dan berlari melalui kota diorama dengan Dewa Matahari mengejar mereka. Penduduk kota terkejut melihat Dewa Matahari yang marah. Nami pun berkata, ayo siap-siap, teman-teman. Kalau kita lari lurus ke depan, ada cermin lagi di depan. Kalau kita hancurkan bersama temboknya, kita bisa keluar dari sini. Ya, ayo keluar dari sini, teriak Luffy. Penduduk kota pun berteriak, apa? Dewa Matahari marah besar.
Kalian tidak akan lolos, ucap sang dewa matahari. Yap, chapter yang fun reading. Banyak sekali lelucon yang biasanya Oda gambarkan dalam masa sebelum time skip. Jika ada yang bilang ini bukan chapter yang menarik, status keoplerannya patut untuk dipertanyakan. Pada akhir One Piece chapter 1128, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Dan bagi kalian yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video review untuk One Piece chapter 1128. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!